Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast spesial Ramadan SMA Negeri 1 Majenang. Kali ini kita akan membahas tema terkait imsak nih. Karena di bulan Ramadan tidak bisa lepas dari namanya kata imsak. Karena memang itu menjadi salah satu batasan kita untuk mau berpuasa begitu. Selanjutnya mari kita tanyakan saja langsung kepada Bapak Kiai. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk kali ini kita akan membahas terkait soal imsak nih Pak. Nggih. Karena biasanya kan memang jam-jam 3, jam-jam 4 mau subuh kayak gitu kan waktu-waktu imsak. Sebenarnya itu pengertian dari imsak sendiri itu apa sih Pak? Oh iya. Kalau kita merujuk kepada kitab fikih, imsak itu adalah merupakan makna puasa secara morfolog, atau dalam istilah fikihnya itu adalah merupakan makna puasa dari segi lughatan, dari segi bahasa. Jadi imsak itu artinya ya puasa. Puasa itu artinya menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Imsak itu artinya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, itu imsak. Cuman dalam di Indonesia, pengertian imsak itu adalah merupakan waktu-waktu di mana waktu-waktu mendekati terbitnya matahari. Maksudnya terbitnya fajar. Ketika fajar sudah muncul, masuk sholat subuh, itu artinya itulah batas awal kita melaksanakan puasa, batas awal kita itu menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau di Indonesia, imsak itu diistilahkan waktu sebelum subuh. Itu artinya adalah merupakan ikhtiar. Nah, imsak itu kalau kita buka dalam kitab-kitab dan hadis Rasulullah SAW, hadisnya itu lupa, itu waktu imsak itu kisaran ya 50 ayat. Ketika orang membaca 50 ayat menjelang waktu sholat subuh, menjelang terbitnya fajar, itulah saat-saat imsak. Imsak itu artinya adalah untuk ikhtiar sebenarnya. Jadi kalau kita waktu ya kurang lebih ya 10 menit menjelang sholat subuh, itulah imsaknya. Di situ kita sudah bersiap-siap untuk tidak makan. Dan sekarang seandainya waktu imsak itu makan, ya tidak masalah sebenarnya. Artinya itu kesiapan kita untuk menjalani puasa itu semakin siap. Artinya kondisi mulut kita ketika masuk hari itu kita sudah bersih, kondisi kesiapan jiwa sudah siap. Nah itu artinya waktu-waktu itu seperti itu. Walaupun toh waktu imsak itu ya masih ada waktu untuk makan, masih ada. Itu mungkin sekilas arti daripada imsak. Intinya imsak itu adalah merupakan makna lain daripada puasa dilihat dari segi morfolog atau dari segi lughatan, itu seperti itu intinya. Seperti itu. Berarti kan ini saya kan dulu biasanya ketika bangun kan malas-malasan untuk sahur ya Pak ya. Nanti tahu-tahu imsak kayak gitu. Tapi itu posisi mau makan. Nah itu tuh apakah jangan makan, apa ditunda, atau memang boleh melanjutkan nanti sampai nunggu azan subuh, itu gimana Pak? Ya boleh, itu masih boleh. Artinya waktunya adalah terbit fajar, batasan awal untuk melaksanakan puasa itu adalah terbit fajar. Oke, berarti masih boleh ya Pak ya? Masih boleh. Oke, kan karena biasanya kalau ada kata-kata imsak langsung, aduh ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ayo lagi minum berhenti, lagi makan langsung berhenti. Ya, hanya memang kadang-kadang seperti itu nih, makanya dari grup sebelah itu mengatakan seperti itu. Itu merupakan bentuk yang baru, sebenarnya itu bukan keikhtiatan. Mungkin Nabi juga seperti itu sih. Kon hati-hati menyiapkan diri 50 ayat sebelum terbit fajar, itu seperti itu. Kon hati-hati dan menyiapkan diri. Iya. Berarti imsak itu intinya untuk mempersiapkan diri menuju puasa gitu. Ya, tapi kalau misalnya ketika masih sudah imsak kita masih makan, boleh dilanjutkan? Gitu, boleh aja, tidak membatalkan. Lebih baik ketika imsak sudah berhenti gitu ya Pak? Iya, seperti itu. Baik Bapak, tadi kan terkait imsak. Ini terkait dengan sahurnya dulu nih Pak. Kan kasus nih, saya juga pernah mengalami. Saya sengaja untuk makan malam. Nanti jam 10 habis taraweh kan biasanya makan lagi. Sengaja untuk tidak sahur. Nah itu hukumnya itu bagaimana Pak? Ya itu kalau masalah hukum sahur itu sendiri itu ya memang ya macam-macam, tergantung kondisi juga niat seseorang dan keadaan orang tersebut. Artinya gini, ketika sebagaimana sebagai kasus yang diutarakan oleh Ibu ini, kaitannya makan malam setelah sholat raweh,
dengan niat untuk persiapan besok. Ya, insya Allah itu masih tetap pahala loh, masih dapat pahala karena ada niat makan untuk memberikan kekuatan jiwa kita untuk melaksanakan puasa besok, itu masih dapat pahala makannya. Kalau makan itu hukum asli itu mubah, makan yang ndak ya ndak apa-apa, tapi kalau diniati untuk beribadah puasa bulan Ramadan, dia itu mendapat pahala. Cuman dari segi kesunahan, dari kesunahan sahur sebagaimana masyhur masalah sahur yang dihukumi sunnah itu, jikalau melaksanakan sahur, dalam hal ini kan takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur ada hukumnya sunnah sebagaimana takjilul fitri, mempercepat mempercepat berbuka puasa. Demikian juga mengakhirkan sahur itu hukumnya sunnah. Sekarang hukum mengakhirkan bagaimana? Sebagaimana kasus tadi katanya setelah sholat tarawih. Nah, itu tergantung waktunya. Kalau memang tarawihnya koyo mantap sampai jam 1 misalkan, atau sampai jam 3, atau mungkin tarawihnya jam 11 sampai jam 2, itu kebetulan itu berarti sahurnya juga di bidang ibadah, terhitung ibadah. Melihat waktu, kondisi waktunya dilaksanakan setelah setengah malam yang terakhir, itu artinya lebih dari jam 12 malam, maka hukum sahurnya adalah hukum sahur yang sunnah, sudah mengikuti tindak lampah atau mungkin sudah mengikuti langkah-langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti itu, jadi dapat kesunahan. Lain halnya sahurnya misalkan subuh, itu bukan sunnah lagi, kebablasan, haram. Jadi seperti itu. Jadi sahur juga bisa berhukum wajib. Artinya gini, orang bisa berpuasa 1 hari full jikalau dia makan sahur. Nah, jikalau nggak makan sahur, dia nggak bisa puasa siangnya. Maka hukum sahur itu sendiri adalah hukumnya wajib. Al-hukmu yaduru bi'ilati. Artinya hukum itu akan bisa berputar, berganti-ganti. Bisa sunnah, bisa wajib, bisa haram, tergantung kondisi keadaan yang ada. Karena ilat yang ada, kalau ilatnya tadi seperti tadi, kalau nggak sahur dan nggak bisa puasa, atau pingsan, atau mungkin mati, naudzubillah, maka sahur bagi dia ada hukumnya wajib. Bagi yang kuat, mampu, dan tidak biasa, sahur setelah setengah malam yang kedua, hukumnya adalah sunnah. Itu seperti itu. Salah satu arti hukum sahur itu sendiri. Itu mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik. Terkait sahur berarti hukum dari sahur itu mengikuti kondisi seseorang ya Pak, ya, bisa dikatakan juga sunnah, waktu, bisa dikatakan wajib gitu nih Pak. Berarti benar-benar disesuaikan dengan kondisi seseorang ketika akan berpuasa. Di samping itu berkaitan dengan waktu. Oke, berkaitan dengan waktu juga. Begitu cukup. Terima kasih nih Bapak. Sekian podcast hari ini terkait dengan imsak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng YouTube-nya untuk bisa menantikan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.